masih mendengar ya ungkapan ucapan dari seorang Habib yang mengatakan bahwa nasab mereka sah. Iya benar sah, tapi sahnya itu syuhur wal istifadhahnya itu di mulai abad ke 11 sampai abad sekarang gitu loh. Tidak ditemukan abad-abad yang lampau. Jangan menggunakan dalil wah Syekh Yusuf An-Nabhani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan lain sebagainya, jangan dijadikan dasar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saudara-saudariku semuanya, dari berbagai macam ras, suku, bangsa, dan bahkan agamanya, semoga semuanya senantiasa berbahagia bersama dengan keluarga dan keturunan panjenengan di dunia sampai di akhiratnya. Bahagia lahiriah dan batiniah, senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan rezeki yang berkah untuk bekal ibadah, keluarga panjenengan semua sakinah, penuh dengan mawaddah dan rahmah, dzurriyyah keturunan panjenengan semua dijadikan oleh Allah dzurriyyatan yang thayyibah serta sholih dan sholihah, yang akhirnya semuanya berstatus hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Wa qina adzabannar. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan berinteraksi membaca tulisan panjenengan. Untuk mukadimahnya tidak terlalu panjang karena kita fokus ke tulisan komentar panjenengan di kolom komentar yang telah panjenengan tuliskan. Intinya judul yang kita tawarkan itu sama seperti template yang panjenengan lihat semua, bahwa bagaimana sikap kita sekarang terhadap klan habaib yang ada di Indonesia. Saya tidak pernah mengobarkan semangat perang memerangi seseorang atau golongan manapun, tidak. Semuanya adalah saudara, seiman, seagama, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, selalu kita jaga, kita rawat sedemikian rupa. Kita tetap menghormati siapapun, dimanapun, di seluruh penjuru dunia ini, asalkan mereka juga menghormati kita. Mereka sopan, kita segan. Kalau mereka sebaliknya, ya maka harus kita lawan. Karena itu bagian daripada ajaan permusuhan, bagian daripada pembodohan penindasan, bagian daripada penerusan penjajahan. Jika para habaib yang ada di Indonesia ini dengan tulus hati menyadari akan kekeliruannya, masih tidak beranggeli atau ngengkeli atau keras kepala, ya kita tetap harus menghormati, menyayangi, ya, ngajeni mereka. Tidak hanya mereka, ya siapa saja, kita tidak membedakan ras, suku, dan bangsanya. Di Indonesia ini semua saudara. Namun pesan saya, para habaib klan Ba'alawi yang ada di Indonesia yang tergabung dalam Rabithah Alawiyah harusnya berkaca pada peristiwa etnis Rohingya yang sekarang terlunta-lunta
tidak memiliki tanah untuk berpijak kehidupannya. Lihatlah mereka lah, ya. Beruntung panjenengan 200 tahun yang lalu itu datang ke Indonesia sebelum Indonesia berdiri, lalu diakui menjadi warga negara Republik Indonesia. Bersyukurlah, jangan meminta lebih, malah ingin menjadi tuan di negeri orang. Lah, buruknya kita, para kiai, ustadz-ustadz yang ada di negeri ini, mentalnya masih mental 4 jongos, budak, inlander, herder. 4. Akhirnya apa? Kita seakan-akan diadu domba antar sesama pemuka agama dengan berbagai macam argumentasi yang seakan-akan benar sesuai dengan kitabnya masing-masing. Kurang apakah bukti kitab yang telah saya sampaikan, yang telah disampaikan oleh kawan-kawan kita, pejuang-pejuang kesetaraan mulai sejak hampir 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Kalau memang kita masih mendengar ya ungkapan ucapan dari seorang Habib yang mengatakan bahwa nasab mereka sah, iya benar sah, tapi sahnya itu syuhra wal istifadhahnya itu di mulai abad ke-11 sampai abad sekarang gitu loh. Tidak ditemukan abad-abad yang lampau. Jangan menggunakan dalil wah Syekh Yusuf An-Nabhani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan lain sebagainya, jangan dijadikan dasar itu. Nasab Ba'alawi itu nasab yang ruwet dan bulat, aneh dan nyeleneh, sulit dan rumit untuk diurai. Nggak ada titik temunya. Saya ambil contoh sedikit aja. Putranya Ubaidillah itu kan ada 3. Alwi, Basri, dan Jadid. Itu pun nggak sinkron dengan buku-buku atau kitab-kitab nasab, baik karangan internal Ba'alawi ataupun eksternal Ba'alawi. Di Ar-Raudul Jali, yang fi ansabi Ali Ba'alawi, yang ditahqiq, disalin oleh Arif Abdul Ghani, itu justru malah ahli hadis, putranya Basri yang bernama Salim. Salim bin Basri bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Langsung anaknya Basri itu bernama Salim. Lah Salim bin Basri itu kan cucunya Ubaidillah. Meninggalnya itu tahun 604 Hijriyah. Selang 200 tahun atau 2 abad dari meninggalnya Imam Basri yang 400 Hijriyah itu. Apa mungkin ada orang berusia 200 tahun? Salim bin Basri. Padahal di dalam kitab baik Syamsul Zohiro, Al-Ghuror, berupa Al-Musyiqah, ya, dan kitab-kitab yang lain, itu ada tambahan lagi 4 generasi. Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Ubaidillah. Ada tambahan 4. Ini nggak masuk akal, untuk menyesuaikan, ya, untuk menyesuaikan. Padahal masih saja meleset. Basri itu dalam Tuhfatul Azhar, dalam Uqudul Almas juga diterangkan, Mukhtasar Tuhfatul Azhar, karya An-Nasabah Asy-Syaikh As-Sayyid Domin bin Syidqom, putranya Basri itu ada 3, nggak ada Abdullahnya dan nggak ada Salimnya, yakni Hasan, Thohir, dan Ahmad. Tidak ada Abdullah dan tidak ada Salim. Nah, inilah yang namanya ruwet bin bulet, ya, sulit bin rumit, aneh bin nyeleneh. Begitu juga ketika kita menelisik nasabnya Abil Jadid misalkan, di situ ya sama seperti itu. Mulai dari misalkan Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam itu juga ke atasnya itu juga jika dirunut digabungkan dengan sisilahnya Bani Jadid juga nggak akur. Jadi dibangun begitu lama fondasi dan rangkanya
sehingga tetap akan rapuh karena dilandasi atas dasar kebohongan. Mulai dari makamnya Imam Ahmad Al-Bah dan seterusnya. Oleh sebab itu, sekarang kita melihat fakta saja. Fakta di Indonesia bahwa mereka juga begitu. Gitu. Kita kembali kepada bahasan awal, yaitu bagaimana sikap kita terhadap para habaib, klan habaib Alawi yang ada di Indonesia ini. Kita saling menghormati satu sama lain. Dan saling mengingatkan satu sama lain. Tapi kalau diingatkan, ya jangan takabur, jangan sombong. Kalau yang mengingatkan itu dari kalangan kiai, para habaib tidak mau terima. Dan mencoba tetap tinggi hati, tinggi dada, busungkan dada. Nah inilah yang namanya ketakaburan, yang sulit untuk disembuhkan. Kalau toh mereka sudah sadar dan sembuh, ya kita rangkul bersama. Semuanya warga negara Republik Indonesia, ayo membangun bangsa ini, guyub, rukun. Tidak hanya dari kalangan Ba'alawi, dari kalangan etnis Tionghoa. Yo sama, ayo kita rawat negeri ini. Kita makmurkan warga bangsa ini. Kita akur rukunkan semua elemen masyarakat yang ada. Jangan kita mengadu domba, manas-manasi satu sama lainnya. Jangan. Jadi harap ya para habaib untuk sadar sesadar-sadarnya, dan lebih penting lagi adalah para muhibinnya. Tolong, sangat-sangat tolong untuk sadar bahwa habaib yang ada di Indonesia Ba'alawi itu tidak sah secara pustaka dan DNA dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang asli. Kalau toh mereka tetap mengaku-ngaku seperti itu, ya al-yamin alaman angkaro al-bayyinah lil mudda'i. Mereka harus menunjukkan bukti, jangan hanya menunjukkan bukti paspor dari Maktab Ad-Daimi saja. Enggak, harus membuktikan bukti DNA juga. Dan kitabnya mana? 650 tahun nggak ada cerita apa-apa. Nanti kalau itu disuruh wal istifadhahkan, nanti semua orang akan ngaku-ngaku. Gitu. Saya bisa ngaku-ngaku. Tergantung saya yang ngarang buku saya kok. Akhirnya akan seperti itu. Kan saya sering mengatakan dan pernah kita kaji Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi yang dikarang oleh Said Murtadha Az-Zabidi itu. Bahwa ada pemahaman. Saya kadang-kadang masih ragu apakah benar Ar-Raudhul Jali itu karya beliau Said Murtadha Az-Zabidi yang alim allamah atau tidak. Kalau saya melihat dari keterangan tentang hal-hal yang tidak masuk akal itu seperti halnya anaknya Imam Ahmad Al-Abah, ada Muhammad dan ada Abdullah. Seperti keterangan Mus'ab Al-Zubairi loh, belum lahir. Mus'ab Al-Zubairi itu sudah meninggal dunia lama. Nggak kenal yang namanya Ahmad Al-Abah atau kenal dengan putra-putranya. Kok bisa dicantumkan di situ? Lah ini kan aneh banget. Bahkan orang yang sudah meninggal dunia masih bisa bersurat-suratan. Lah ini kan yang aneh. Di Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi, tahqiq Abu Bakar Ba'dzib, dan yang satunya yang ditahqiq oleh Arif Abdul Ghani, Ar-Raudhul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi. Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab ulama kepada Tuhan untuk meluruskan umat, terkecuali ulamanya sudah berhati nurani dan sudah tak berhati nurani dan menjadi ulama hanya kedok menjadikan agama untuk industri mencari uang. Bapak, oh ternyata begitu, tulisan panjenengan jos, benar sekali, khair, bagus sekali, memang begitu. Ulama jangan sampai mencari aman dan nyaman. Wis terkenal, saya ceramah satu kali aja 40 juta, jadwal saya satu bulan berapa, biarkan kita nikmati aja, kita kan menghibur rakyat. Jangan, cerdaskan bangsa ini gitu loh. Umat ini, ayo kita ajak untuk cerdas bersama. Jangan sampai saya yang pinter, biar rakyat itu bodoh, biar saya dianggap pinter sendiri. Jangan, nggak boleh. Ini saatnya sudah sama-sama setara. Ya, tidak ada bedanya kita ini. Zamannya sudah beda. Nah begitu, jadi jangan begitu. Jadi ulama dan begitu. Bapak Idrus Ganteng, subhanallah istiqomah terus Kanjeng Raden, insya Allah Bapak Idrus Ganteng, Anjayani 12. Hadir ya inggih sami. Bapak Ismail Surabaya, tidak perlu dipercaya menjauh, alias maksudnya dengan para habaib itu tidak perlu dipercaya, alias menjauh. Nah ini dari pesan dari Bapak Ismail Surabaya. Nah, apa yang mereka katakan para Habib Alawi dalam ceramah-ceramahnya itu, ya kalau memang sulit untuk dipahami ya, atau mengandung halusinasi ya imajinasi yang tidak berakurasi tinggi ya, ya tinggalkan saja. Gitu. Kalau memang di situ diajak untuk dikir-dikir saja ya nggak masalah. Gitu. Yang penting jangan sampai nanti mereka tetap mendoktrin kita menjadi umat yang tidak
pandai dalam memilah dan memilih. Mungkin begitu Pak Ismail Surabaya. Bapak Ontosino, para gerombolan Robitoh tukang jual obat siap-siap berangkat ke Yaman, nggih jangan, nggih kita tetap menghargai mereka, tetapi mereka para HPI Pak Alawi jangan sering-sering mendatangkan dari Hadramaut Tarim, sering diundang itu kalau ada acara hall, ada acara kajian-kajian HPI itu, yang didatangkan itu sana beral-beralan, langsung dari Tarim sana, dari Hadramaut sana, selalu memuja dan memuji leluhurnya, tanah kelahiran kakek moyangnya dulu, tidak lebih mencintai negeri kita ini sendiri. Hubbul waton minal iman itu tidak berlaku bagi mereka. Ya ini yang tidak baik. Rame kiai-kiai NU kalah saingan sama yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Tunggu aja kehancuran NRKI ke depan. Kiai-kiai NU rame tunduk lemah. Faktanya begitu Bu Mimi. Kalau saya sendiri bukan berarti saya iri dengki hasut, enggak ada rasa itu. Silahkan para kiai-kiai NU itu maju. Saya enggak laku, enggak apa-apa. Gitu. Kiai-kiai kampung itu yang penting. Kiai-kiai sing ngulangi alif ba ta tha jim kha kha dal dal ro za sin shin shod itu yang penting. Jangan langsung tiba-tiba pinter sidik dimakan sama kabit lokal kabupaten itu, kecamatan tertentu itu gitu loh. Ya kalau nunduk terus ya kedepannya ya kayak rame tunduk ya tambah lemah. Bener kata Bu Mimi. Bapak Ruslan Rustam. Lanjut terus ya demi mencerahkan umat Islam dan menyadarkan para muhibbin insyaallah nggih saling watawasau bil haq watawasau bis sabri watawasau bil marhamati insyaallah begitu nggih. Bapak Pamungkas Pramana, Pak Kiai mohon pencerahan kenapa ajaran tasawuf gemar membahas hadis Nur Muhammad. Nah, Pak Pamungkas Pramana, memang Pramana, Pak Pamungkas Pramana. Biasanya kalau membahas masalah Nur Muhammad itu terlalu ribet dan jelimet gitu. Nggak bisa praktis gitu loh, ya. Nur Muhammad itu apa? Ini kan biasa garapannya ahli tasawuf mulai dari Ibnul Arabi dan begitu juga tercantum dalam kitab-kitab tasawuf yang lain. Ada yang tidak percaya Nur Muhammad, ada yang percaya Nur Muhammad. Kalau yang percaya Nur Muhammad itu sampai berlebihan. Sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Nur Muhammad sudah ada dulu. Bahkan Nabi Adam itu lebih duluan Nur Muhammad lah. Oleh sebab itu di kalangan para ulama ahli hadis tentang Nur Muhammad itu tidak sahih. Tidak sahih. Itu buatan para ahli tasawuf saja. Dan nanti kita akan bahas khusus Pak Pamungkas Pramana karena ini nanti agak memanjang. Jadi sama seperti martabat 7 yang diminta oleh kawan kita untuk dibahas itu insya Allah lah nanti kita akan kaji-kaji ilmu tasawuf. Kita apakah menafikan tasawuf? Enggak. Tasawuf itu bagian daripada tingkatan setelah mukmin, muhsin, muslim, mukmin, muhsin. Muhsin itu bagian daripada akidah akhlak gabungan ketika hidup ya istilahnya kalau bangunan itu ya sudah finishing gitu aja ya. Terus pokoknya gampangnya wis tarkud dunia wa mafia wis ta'alluq ya. Terus menggantungkan diri lahir batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu Pak Pamungkas Pramana. Bagaimana syarah hadis Nur Muhammad tersebut ya? Ini menurut pakar hadis ada yang mengatakan derajatnya tidak sahih. Nah nanti kita akan bahas lagi. Dari Bapak Fadil Rosyid, dari dulu sampai sekarang saya nggak mau fanatik sama Habib. Apalagi saya lihat kebanyakan dari mereka hanya memanfaatkan umat. Saya lihat kejadiannya langsung mereka sangat sombong. Nah ini fakta dari Pak Fadil Rasyid sendiri, tidak saya sendiri yang ngomong loh ya. Tidak hanya Pak Fadil Rasyid saja, banyak sekali. Mereka itu menjual, ya pokoknya dongengan lah ya. Jualannya lah, yang penting laku di masyarakat. Dan banyak orang-orang awam ini yang terpikat gitu loh. Sama seperti ilmu gendam itu loh. Kalau jenengan melihat Romi Rafael, gendam menggendam orang, menghipnotis orang, pasir pantai itu bilang mas ya mas. Gitu. Kalau nggak percaya coba lihat ya hipnotisnya, master hipnotis Romi Rafael itu. Pasir itu dikatakan mas menurut orang yang digendam itu ya mas bener itu. Jadi apa jari, nanti akal otak kecil bawah sadarnya dikuasai, akal sehatnya kiri kanan, otak kiri kanannya nggak fungsi. Terus berikutnya santri gue hadir lagi ya, nggih monggo. Raudhah sekumpulan assalamualaikum marut ngaji yai Paiton Probolinggo hadir nggih. Paiton Probolinggo dekat dengan para habib yang ada di sana. Yang penting tetap rukun, semua damai, saling menghargai satu sama lain. Jangan menindas ya para habib, jangan menindas umat dan masyarakat. Ayo cerdaskan umat dan masyarakat. Jangan mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa bukti kitab yang nyambung ya primer dan sekunder. Gitu. Bapak Amir Rahman, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Pak Amir Rahman. Bapak Agus Sutrimo,
Nyimak Abah Yai Nur nggih sami-sami Pak akhir nderek ngaos nggih babi hati dalam derek tabarukan Yai nggih sami-sami. Tabarukan itu bukan dengan saya, tapi tabarukan dengan suasana. Idza marartum bidiadil jannah farta'u. Ketika kalian melewati taman-taman surga maka mampirlah singgahlah. Ini ada live saya dengan ikut mampir nimbrung. Ini berarti juga kita sama-sama ingin mendapatkan energi, vibrasi, dimensi, frekuensi surgawi. Ya, sama seperti itu. Jadi kita ada chemistry. Mungkin begitu nggih Pak Babe Hadi. Sukorejo, Bapak Sukro. PCNU Sesolo Raya, PCNU Garut, PCNU Banyumas, PCNU Wonogiri. Kita tunggu PCNU yang lainnya Kiai siap. Kalau bisa jangan hanya kelas PCNU, PWNU dan PBNU. Jangan takut wahai para kiai. La tahzan innallaha ma'ana. Kita ini menyampaikan kebenaran. Tanpa ada tendensi apapun ingin di alam terkenal tidak. Jenengan sebagai memangku penerima amanah ummah harusnya yang bergerak. Mulai dari Mustasyar NU, PBNU, PWNU, PCNU, MWJNU, Ranting NU, dan badan-badan otonom di bawah KNU-an kita, Banser, Ansor, Ibnu, IBPNU, semuanya Mas Muslimat, Fatayat, ayo bangkit bersama. Jangan mau dibodohi, jangan jadi 4 orang ini. Jongos, budak, inlander, herder. Jangan jadi 4 orang ini. Mas siap kemeng. Apakah di Surabaya banyak Habib Yayu? Lo Mas siap kemeng. Surabaya itu banyak. Ngampel itu di gudangnya Habib. Ngampel dulunya itu, ngampel itu belum banyak Habib. Tapi setelah Mbak Sunan Ampel kan, pokok mereka itu seneng dompleng gitu. Kalau ada orang terkenal misalkan Mbak Hamid Pasuruan gitu, pokoknya nanti di sekitar Masjid Jami Pasuruan kota, alun-alun itu langsung banyak Habibnya di sana. Itu ciri khasnya. Sekitar Mbak Sunan Ampel makamnya itu banyak Habib. Kalau di Pasuruan ya Mbak Angil, kan nggak terlalu banyak sih. Ya Mbak Angil, Pasuruan kota, ya termasuk kalau Surabaya di Ngampel, ya. Pekalongan, Jawa Tengah itu, terus Gresik, Solo, wes di mana-mana sekarang Situbondo, Bondowoso itu sekarang Jember banyak sekali. Tapi jangan dibenci. Kalau ada yang alim dan hormat, sopan santun, andap asurnya bagus ya kita saling menghormati, sama-sama saling menghormati. Berikutnya dari Pak Raka Setiawan. Assalamualaikum Yai Waalaikumsalam. Santri gaib. Kata Dr. Sugeng Sugiarto, Minggu pagi kemarin di Pondok Gus Kuat Peret, kita bukan merungkatkan nasab Habib Alawi, tapi kita meluruskan nasab Habib ke kakek moyangnya yang asli. Ya mungkin kakek moyang yang asli itu dari suku yang ke-13 Yahudi atau bagaimana. Nah, ini ahlinya adalah Dr. Sugeng Sugiarto. Saya ngaku tidak tahu menahu tentang DNA, hanya bisa membaca saja. Kalau beliau kan bisa menerangkan mulai dari asal-usulnya, pergerakan perpindahannya, sama beliau Pak Sugeng Sugiarto sama Prof. Kaim dan teman-teman yang lain. Berikutnya Bapak Sudresno, Kaltara hadir dari saya nggih, monggo. Oh ternyata begitu, susah memberitahu orang yang sudah merasa paling mulia. Bapak, oh ternyata begitu ini. Lebih baik mencerdaskan umat dalam beragama. Nggih, memang begitu Pak, oh ternyata begitu. Memberitahu kepada orang yang tidak mau tahu, itu sulitnya minta ampun. Sulitnya minta ampun. Kalau saya misalkan salah diingatkan, ya saya terima. Kalau memang ada datanya, nggak apa-apa. Saling menasihati satu sama lain kok. Nggak ada yang lebih kita ini, semuanya sama. Beda dengan dulu ya, dulunya ya tetap nggak sama, tapi lebih lah sekarang ini. Harus kita ini saling mengingatkan satu sama lain. Jadi ada kiai yang muhibin akut, misalkan ada ustadz yang muhibin akut, ya harusnya lama-kelamaan jadilah tuan di negeri sendiri. Jangan jadi babu, jangan jadi inlander, jangan jadi budak, jangan jadi herder di negeri sendiri. Tidak hanya kaum Alawi saja, tetapi etnis-etnis yang lain. Mereka itu tamu, bangsa asing itu tamu. Gitu. Jadi nanti misalkan dibenci pribumi, ya sebagai penduduk aslinya situ, asli Nusantara, semua berhak untuk hidup di mana-mana. Orang Dayak bisa hidup di Surabaya, orang Surabaya bisa hidup di Kalimantan, semua bisa. Orang Bugis bisa hidup di Jawa, orang Jawa bisa hidup di Papua, dan seterusnya. Ini namanya penduduk asli yang bisa kemana saja pergi. Gitu. Bebas di negeri sendiri. Mungkin begitu Pak, ternyata begitu. Ibu Zain Zeta, Assalamualaikum Kiai. Saya orang Maduranya sejak awal munculnya Habaib ke publik sampai sekarang, belum pernah meyakini Habaib sebagai keturunan Rasulullah.
pernah hadir ke ceramah Habib hanya 1 kali karena dapat undangan. Oh, nggih, jenengan termasuk orang yang diberi anugerah oleh Allah ilmu waspadaan. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Termasuk orang yang kritis, tidak mudah dipengaruhi. Orang yang kayak jenengan itu sulit untuk digendam. Karena orang yang mau gendam itu, wah, gak masuk ini, sudah tahu itu loh. Sama seperti copet itu loh. Copet itu ngerti, nggak mungkin copet itu salah nyopet. Yang dicopet itu orang punya uang atau enggak itu ngerti, bisa mencium dia. Termasuk para penggendam-penggendam yang diangkut itu, yang mau meretelik emas, yang minta uang itu, mereka tahu, sasarannya itu dia tahu. Jadi punya daya penciuman tersendiri melalui insting mungkin setelah nyabu atau bagaimana itu. Nggih. Bu Zain atau Mbak Zain Zeta. Nggih. Bapak Darki Malka Alka, para Habib harus bubar sebelum dibubarkan. Karena para Habib kaya karena mengambil job di pribumi dengan cara menjual nasab palsu. Ini Pak Darki Malka Alka ini termasuk orang yang tegas, ini bukan sipil tapi militer. Tapi kalau saya jangan dibubarkan dulu. Kalau memang berlebihan ya kan ada undang-undang yayasan kan ada. Mengganggu ketertiban umum atau melakukan penipuan, melanggar hukum, itu sebuah yayasan bisa dibubarkan. Robitul Alawiyah itu kan apa kan sih? Organisasi yayasan kan? Yayasan kan ada ADRT-nya kan ada. Ada ketua pembina, ada ketua pengurus, dan ada ketua pengawas. Kan itu. Undang-undang yayasan beberapa kali direvisi kan. Mulai zaman Gus Dur, Megawati, Pak SBY, beberapa kali direvisi. Ya bisa dibubarkan oleh Menkumham Republik Indonesia. Berikutnya Pak Satan official. Muhibbinya Pak Alawi suka mengadu-adu ulama. Emang suka tidak waras cara berpikir mereka itu. Orang yang suka mengadu domba saudaranya itu nanti di akhirat, di kehidupan yang akan datang itu mereka akan mendapatkan bencana, dikaploki dari 2 arah. Mengadu domba baik ucapan atau perbuatan. Nggih, Pak Satan official. DMB, Assalamualaikum Yai. Semoga sehat selalu nggih. Bapak Husnan Sakira official. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam Pak Husnan Sakira official. Bapak boleh hazard. Assalamualaikum Yai. Mohon maaf tadi saya agak pesimis dengan isu habaib, apalagi sampai rungkat mengingat posisi Habib yang fundamental di budaya dan sosial keislaman Indonesia. Mohon tanggapannya nggih. Cengkeraman para Habib yang sudah beberapa abad ini mencengkeram kita ini memang perlu waktu. Tidak secepat kilat membalik telapak tangan guna untuk memundurkan hegemoni mereka, memukul mundur mereka, tidak bisa. Harus dengan taktik. Mereka bermain 3 kaki. Siapapun yang jadi presidennya, dia tetap akan mendominasi. Saya sering pesan kepada capres-cawapres, jangan seperti Republik Islam Iran. Teokratis di sana itu, siapapun yang jadi presidennya, walaupun secara demokratis dipilih oleh rakyatnya, ujung-ujungnya tetap dikendalikan oleh yang namanya Ayatullah Ali Khomeini. Tetap, nanti terus-menerus seperti itu. Karena di atas negara ada agama. Yang ngaturnya agama, Ayatullah Sayyid Ali Khomeini, anaknya Imam Khomeini. Jadi saya berpesan jangan sampai, ya, kalau perlu ya nggak perlulah Watimpres itu berasal dari mereka. Kalau bisa lah, negeri itu Pak Beli Hazard. Pak Syed Kemeng, Habib Pak Alawi hidup mewah tanpa kerja, hanya makan dari kota amal dan donasi. Ya, saya tidak berani mengiyakan, membenarkan itu apakah faktanya benar atau enggak Pak Syed Kemeng, tapi intinya mereka memang senang menipu jamaahnya. Semakin banyak jamaahnya, semakin makmur ekonominya. Mungkin begitu Pak Syed Kemeng. Berikutnya Pak Emporium 200%. Dari Kiai Nur Hidayat dan Kiai Imad, kalau saya salah ya jangan diikuti. Saya berani mengatakan ini berdasarkan kitab-kitab yang ada. Kitab-kitab yang saya miliki itu sudah melalui kajian yang sangat lama. Tidak hanya kajian 1, 2 hari, 3 hari saja. Jadi kitabnya juga tersambung mulai dari awal primer sampai sekunder, bahkan sampai sekarang. Tetap kita belajar terus, walaupun begitu kita tetap mempelajari informasi terbaru tentang nasabah Alawi itu. Gitu. Jadi tetap belajar tanpa henti. Berikutnya, Bapak Syed Kemeng, jangan hadir pada majelis Habib. Ya nyatanya ini tadi kan ya ada majelis hall yang ada di Bangka Belitung, ya dihadiri banyak Habib. Tapi insya Allah lah berangsur-angsur. Nanti gunakanlah, perdayakanlah kiai-kiai setempat, ustadz-ustadz setempat saja. Ya, biar bermanfaat. Lebih baik dari kaummu sendiri. Jangan saya nggak usah. Nanti dikira saya ini ngerebut tumpeng kue-kue kehormatan, enggak. Kalau nasabah Alawi Sokeh, tentu Nakobah Yaman sudah mengisbat. Ini tadi Bapak Kosong.
Memang Nakubah Yaman tidak mengisbat. Bahkan 696 Hijriah, Raja Umar bin Rosuli itu sudah mencatat ya, mensensus, walaupun sensusnya tidak lengkap, tapi tidak mencantumkan satu pun dari kalangan Ba'alawi dalam kitab Torful Ashab. Itu jelas. Apalagi setelah itu Tufatuz Zaman juga begitu, yang kemarin saya bahas pada video yang terakhir tentang Tufatuz Zaman itu ya, 855 Hijriah itu. Itu juga malah justru kehadiran mereka dari Basrah Irak ke Hadramaut itu memang fa'amada, bisa fa'amida ila syaraf, atau fa'amada ila syaraf, sengaja datang untuk diakui menjadi syarif, dihormati orang. Sama dengan tujuan para Habib Alawi yang dulunya dibawa oleh Belanda menjadi imigran bekerja untuk Belanda, datang ke Indonesia, ke Nusantara ini tujuannya untuk bekerja, lalu dirubah menjadi tujuannya fa'amada ila syaraf juga, supaya dihormati oleh orang-orang Nusantara. Ini didukung oleh Walondo Belanda pada waktu itu. Ini sejarahnya seperti itu, nggak bisa dipungkiri sejarah itu. Ini fakta kok. Berikutnya, Bapak Fauzi Bowo, yo, lihat bener ngakak, kata dia non muslim masuk surga. Nah, ini ada bahasan begini loh ya. Surga itu, umat Islam nggak memiliki kata surga. Dalam Islam itu hanya mengenal jannah. Jannah itu artinya taman, hutan, kebun yang indah. Itu kiasan gambaran dari sebuah kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, ketenangan hidup. Gitu loh. Kalau swarga itu yang memiliki kata-kata swarga, itu hanya orang Nusantara. Coba lihatlah di seluruh dunia bahasa manapun saja, nggak ada. Sangsengkerta, di Weda itu nggak ada bahasa surga, adanya adalah nirvana. Kalau di Buddha itu malah nibbana. Jadi surga itu tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Gitu. Jadi misalkan saya tidak bela non-muslim, begini loh. Non-muslim itu kan ada 4 kafir itu ya. Kafir harbi, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man. Gitu. Kalau kafir harbi ini jelas masuk neraka. Dia akan hidup sengsara di dunia sampai di akhirat, itu kafir harbi. Tidak hanya kafir harbi, muslim harbi ya banyak loh ya. Walaupun dia itu muslim, tetapi dia itu mengolok-olok muslim, memerangi umat Islam, ya banyak loh ya. Menghancurkan Islam dari dalam itu ya ada loh ya. Gitu loh. Jadi kalau misalkan kita konsisten fokus ke kafir harbi ini, ya baik Yahudi, Nasrani, Sobi'i, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya, kalau dia memusuhi umat Islam, melecehkan ajaran Islam seperti Paul Zhang misalkan ya, dia itu masuk neraka. Tetapi kalau umat agama non muslim secara harfiah ya, dia berdamai dengan muslim, musta'man, mu'ahad ya, dhimmi, ya dia masuk surga sesuai dengan keyakinannya masing-masing gitu. Ini memang perlu bahasan, nanti insya Allah saya bahas lebih detail dalam satu tema yang khusus dalam live ataupun rekaman insya Allah, biar semuanya tercerahkan gitu loh, biar enak gitu loh, biar nanti saya nggak dituduh, wah itu nggak Ahlussunnah wal Jamaah. Qur'annya begitu, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat itu tidak pernah dinasah. Kalau itu ditujukan kepada muslim sebelum datangnya Rasulullah diutus ke muka bumi ini, lah kenapa ayatnya masih ada? Itu tidak hanya ayat itu untuk para sahabat Nabi, tabiin saja, tapi untuk kita semua sepanjang zaman, dan tidak pernah dinasah oleh ayat manapun. Yang dinamakan intisari daripada Islam itu adalah sama seperti pembukaan surat Al-Baqarah itu loh. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, di situ intinya percaya kepada Allah, Tuhan semesta alam, dengan berbagai macam bahasanya, logatnya masing-masing suku bangsa yang ada di muka bumi ini, dan dia percaya akan adanya akhirat. Wabil yaumil akhir itu, akhirat itu apa? Kehidupan setelah kematian secara umum. Gitu. Konsep tentang akhirat ini masih akan kita bahas lagi. Dan dia mau berbuat baik dengan sesamanya. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, tidak memusuhi, tidak mendalimi yang lainnya. Itu namanya wa amilas sholih, kan ya falahum ajruhum inda rabbihim. Dia juga berhak untuk mendapatkan kenyamanan hidup
Tidak perlu takut dalam hidupnya di dunia sampai di akhiratnya. Hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Buktinya mana? Orang-orang Jepang itu loh. Mereka hidupnya makmur. Orang-orang Cina sebagian besar hidupnya makmur-makmur. Orang-orang Eropa bisa berumur panjang sampai 92 tahun target hidup sehat dan panjang umur. Kalau Indonesia umur 61 tahun sudah meninggal dunia. Umur 70 tahun sudah berkalang tanah. Loh, mereka punya target-target, mereka itu justru lebih islami daripada kita, gitu loh. Jadi yang namanya Islam itu adalah sebuah kepasrahan diri seorang hamba terhadap aturan Tuhannya. Secara umum, Islam itu adalah agama, keyakinan, din, milah yang dipopulerkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim. Wa ana awwalul muslimin. Kalau kita wa ana minal muslimin, itu dipopulerkan pertama kali lah. Itu masuk dalam beberapa agama-agama Abrahamik dengan kitab samawinya. Yang intinya adalah sama, baik itu Allah, Elohim, dan seterusnya dengan bahasanya masing-masing itu. Intinya kita ini mengayomi, menaungi non-muslim supaya mereka juga tunduk damai dengan kita sebagai penguasa mayoritas politik yang dikuasai oleh umat Islam. Kalau kita berada di negeri yang mayoritas non-muslim, ya berbeda lagi nanti itu. Kita tetap mentaati pemerintahan mereka, tapi tetap kita menghargai dan menganggap bahwa mereka itu juga punya surga sendiri-sendiri. Nanti kita bahaslah insya Allah Pak Fauzi Bowo. Berikutnya Bapak Afif Alam Arsyad. Assalamualaikum Pak Yai Tuban dari Ngawas, Pak Yai keluarga mungkin sehat. Waalaikumsalam. Bapak Muhammad Sohibi. Memang harus seperti PCNO yang lainnya, melarang menghadiri dan mengundang Habib, lambat laun Mokibin mereka juga akan keluar dengan sendirinya. Memang begitu Pak Muhammad Sohibi. Kita dukung semua PC dan PW NU di seluruh Indonesia untuk ya supaya mereka itu sadar itu lah. Ini tidak memusuhi loh, mohon maaf, tidak memusuhi Habib. Kucing hitam, Habib itu rata-rata pemalas. Ya jarang mereka kerja sebagai petani, buruh itu jarang. Karena memang dengan menjual agama saja bisa sukses, kenapa tidak? Dibisniskan saja. Ya tidak hanya Habib sebenarnya Pak Kucing hitam, LDII juga begitu. Yang lemu, yang gemuk itu amir-amirnya. Saya pernah ditawari menjadi amir di daerah saya ini. Dengan menarik keuntungan sepuluhan setiap bulan anggota saya bisa kaya raya tiba-tiba. Saya tidak bekerja soro, banting tulang peras keringat seperti saya sekarang ini, enggak. Ya, dengan menjual agama, mengancam neraka, menjanjikan surga. Oh, kaya raya saya. Enggak, saya enggak mau seperti itu. Jadi tidak hanya Habib tok, tapi juga ada dari kalangan lembaga dakwah Islam Indonesia, ya Kari, Lemkari itu. Berikutnya Aku Barak, kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro apakah nyata di dunia nyata, Mas? Begini, Dik Aku Barak. Syamsul Ma'arif Al-Kubro itu kitab yang diterbitkan pada generasi abad yang lampau. Sebenarnya sekarang tidak perlu terlalu jelimet. Sama seperti ketika kita mau ngelakoni ilmu CV angin ya. Nggak perlu soro-soro ilmu CV angin. Lapo CV angin. Wong sekarang naik pesawat aja bisa. Naik kereta cepat Jakarta-Bandung bisa. Buat apa soro-soro kita ilmu Jongko Sukmo? Harus puasa 40 hari, 40 malam. Ya. Lalu sekarang ada video call. Ilmu dan teknologi nyata sekarang dikuasai oleh orang-orang Eropa. Justru Ya'juj Ma'juj China yang menguasai teknologi kita. Kenapa tidak umat Islam? Ini karena umat Islam pandangannya sempit itu loh. Ibaratnya itu bulat terlalu ruwet lah. Di dalam Syamsul Ma'arif Al-Kubro itu memang cocok pada masanya. Tapi di saat-saat yang sekarang ini, di era ilmu dan teknologi seperti ini, lebih baik tidak usah digunakan, kecuali hanya untuk dipelajari, ya, sekaligus diteliti itu aja. Tidak perlu diamalkan. Karena banyak diantara isi-isinya yang kurang bermanfaat. Dan bahkan ada yang mengatakan itu bagian daripada sihir. Gitu. Saya sudah belajar dijazah 7 kali saya Syamsul Ma'arif Al-Kubro itu. Ya. Jadi begitu Aku Barak. Syamsul Ma'arif Al-Kubro apakah nyata di dunia nyata, Mas? Bisa nyata, bisa tidak. Tapi bukan berarti kita menafikan Syamsul Ma'arif Al-Kubro karena seorang waliullah, tidak. Hebat benar di masanya. Tapi di masa yang berikutnya mungkin bisa tetap dipertahankan sebagai khazanah perpustakaan umat Islam saja. Mungkin begitu Pak Aku Barak. Berikutnya Bapak Yudis, per hari ini sudah semakin banyak masyarakat kita yang sudah tercerahkan tentang putusnya nasab Alawi. Ini nyata. Majelis-majelis mereka mulai berkurang dan beberapa kabupaten sudah melarang warganya ngundang Habib. Nggih, Pak Yudis, memang seperti itu. Alhamdulillah, semoga semuanya tetap berkembang ke daerah-daerah lainnya. Bapak Ilham Asifah, ini Mak Yai dari Yogyakarta. Nggih, monggo. Bapak Ilham Asifah, Yogyakarta. Alhamdulillah, Darul Hasimi ada informasi
dibekukan oleh keraton. Mungkin ya masih saya teliti lagi. Aswaja, mohon pencerahannya. Bagaimana dengan Kiai bilang bahwa semua non-muslim itu juga bisa masuk surga? Tolong dibaca tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Beli, lumayan mahal, 9 jilid lebih itu berapa sih? 2.900.000-an. Sekarang ada PDF-nya, jangan buka di PDF ada. Buka di pas ayat 62 surat Al-Baqarah dan ayat 69 surat Al-Maidah plus ayat 85 surat Ali Imran. Nanti ketemu kok. Coba dipelajari. Sebelum ayat itu dan sesudah ayat itu. Ayat 62 surat Al-Baqarah, ayat 69 surat Al-Maidah, ayat 85 surat Ali Imran. Jangan pelajari. Ya. Jadi non-muslim masuk surga itu surga versi mereka. Buktinya orang-orang yang menempati perumahan-perumahan elit itu juga bukan muslim. Tapi sebenarnya mereka itu seperti memiliki hikmah dholatul mukmin. Mereka itu lebih islami daripada kita, dalam arti mereka itu kadang-kadang itu akur dengan sesamanya, menghargai ilmu pengetahuan, penemuan, penelitian. Tapi kita kadang-kadang mengabaikan itu loh. Sering congkrah, gegeran antar sesama kita sendiri. Ya, ini kan tidak islami. Orang Jepang lebih islami daripada kita. Orang Jepang itu an-nadzafatu minal imannya itu dijaga betul. Tertib teraturnya itu. Etos kerjanya itu mereka. Tapi jangan dilihat buruknya juga ada seks bebas misalkan. Ya tidak itu. Jadi ada hikmah dholatul mu'min itu berada di negara-negara manapun. Termasuk negara paling bahagia di dunia itu Finlandia. Nomor 1 di dunia, negara paling bahagia. Penduduknya semuanya, karena target-targetnya kesehatan, pendidikan, umur panjang, ekonomi, semua terjamin di sana. Nah, Indonesia ini harusnya number one, negara paling bahagia di dunia karena sumber daya alam kita ini yang melimpah ruah. Ya, harusnya begitu Pak Aswaja. Nanti jangan buka tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, bisa buka melalui PDF di Google Arsip. Monggo. Bapak DMB, semoga sehat ya inggih. Aku Barak, Sufi Ma'rifat oke syariat 60%. Dari Aku Barak. Sufi Ma'rifat oke syariat 50%. Nah, ini kan biasanya kalangan ahli tasawuf kan ada 4 tingkatan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ada yang mengatakan seperti itu. Sebenarnya ma'rifat itu arti secara umum adalah mengenal Allah. Ketika anak kita lahir itu yang wajib kita kenalkan kepada mereka adalah ma'rifatullah, ma'rifatul ilah gitu. Sesuai dengan pemahaman anak-anak kita. Itu ma'rifat itu artinya seperti itu, bukan tingkat ma'rifat yang alim alamah, enggak. Ma'rifatullah itu secara umum adalah mengenal Allah sesuai dengan tingkat atau levelnya masing-masing. Berikutnya Ibu Mimi, sekarang ngaji nggak perlu dulu, cuma viral selawatan. Nggih, pokoknya sebarannya api. Mugorom, wilkupika, mugorom. Nah, ya selawatan boleh, bagus. Yang penting tetap diiringi dengan keilmuan, kajian-kajian supaya jamaah yang hadir itu dapat oleh ilmu yang bermanfaat. Itu tidak hanya bengak-bengok toh, hura-hura toh, nggak ada isinya apa-apa, jangan. Dari Mbak Yahida, dari Tuban Kiai NU, jangan gudeg wargamu banyak tersesat ikut Habib, kau tidak tahu cuma hidup enak cari makan untuk perutmu. Ini Mbak Yahida ini sangat keras sih peringatannya ini. Untuk warga Tuban, Metu Banyu, monggo. Berikutnya Nur Rohim, Bapak Nur Rohim. Paguyuban Banyu Mili, Kalongan derek nyimak Yai. Maju terus Yai AB kan mau bikin Pak Alawi yang bikin kisruh bumi Nusantara ini. Siap Bapak Nur Rohim, insya Allah kita sadarkan semua, tapi tetap rukun loh yo. Jangan membuat menyakiti apa, jangan. Kita tetap berjuang dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum atau mujadalah yang ahsanah. Tetap itu ya Pak Nur Rohim. Terus Bapak Mustafa Arifin, Bapak Mustafa Arifin. Assalamualaikum, Temanggung hadir dari ngawas mugi Kiai Bineka Setu Waalaikumsalam atur suwun Bapak Mustafa Arifin. Bapak Imam Hambali blokir Habib, boikot Habib, nggih. Seperti yang diterapkan oleh Gus Fuad Pleret, Habib dan pemulung termasuk termasuk Brio Briani termasuk ya. Ini untuk balasan ya, kan balasan ya. Bagi yang tidak bisa memahaminya yang akan menilai Gus Fuad itu rasis ya. Lah beliau pernah dipersekusi ya benar ditulis gitu biar yang mau mempersekusi itu tidak masuk ke sana. Beliau juga punya pondok pesantren Raudhatul Fatihah, santri jamaahnya juga banyak ya, biar fokus untuk ngurusi jamaah dan santri-santrinya. Nanti kalau ada Habib nanti diganggu-ganggu lagi. Bapak Jaligong, Cirebon nyimak Yai nggih, monggo. Cirebon. Bapak Sutresno nggih. Terus berikutnya Bapak Wiono. Sangatlah betul dawuh-dawuh Yai Nur Ihya Ampel Surabaya nggih. Saya tidak mengaku paling benar. Di antara ucapan saya itu juga ada yang kurang benar. Mohon diluruskan. Sama-sama saling mengingatkan. Sekarang ini tidak ada yang paling. Sama-sama saling mengingatkan.
Begitu Pak Wiono, Bang Puji, betul, hehe, Umi Laila harus murni Jawa saja. Umi Laila itu kasihan, nanti kalau kena Habib itu. Apalagi bin Yahya, Sakno, beliau sudah yatim mah, ya bukan 23 tahun ini, masih punya 2 adik, Umi Laila itu. Kasihan nanti kalau ketemu Habib, ya. Karena Abah Habib sudah ngomong sendiri, barang siapa kiai mengawini Syarifah Habib sama dengan zina, dan taubatnya tidak akan diterima kecuali dia bisa mengembalikan keperawanannya. Ngomong opo? Fatwa ngawur, fatwa atau ekoh ngawuriah, nggak ada dasarnya. Itu namanya pelecehan, pelecehan harkat dan martabat kiai, ustadz, guru ngaji, orang-orang Indonesia Raya ini. Gitu. Mereka paling tinggi derajatnya. Ya, itu oleh sebab itu dibalas untuk di Umi Laila, Nduk, ya nikah anak kiai sesuai dengan nyanyianmu. Saya pernah nyimak nyanyianmu kan ada menunggu seorang anak kiai. Nah, itu cocok yang punya pesantren gitu. Nanti bisa untuk membesarkan pondok pesantren Rahmatullah yang dikelola oleh abahmu almarhum Bapak Kiai Granat ya, dari Pakal Benowo. Aslinya Gresik. Terus berikutnya nggih, Bapak Sani Yuli, Jogja nyimak ya nggih, monggo. Romli. Assalamualaikum ya. Hadir kami dari Bogor, suarakan terus Kiai demi kebenaran yang lurus dan benar. Semoga Kiai sehat. Waalaikumsalam, amin. Donga panjenengan dapat menguatkan lahir batin kami, Pak Ramli. Mas Kuri, Pekalongan nyimak. Kula nderek jenengan Yai nggih, monggo menawi jenengan nderek Habib Pekalongan nggih, monggo. Alhamdulillah, mugi-mugi Habib Pekalongan sadar. Jadi cari apa hidup ini? Mengapusiku ora apik kanggo sak terusin nang anak putu, nggak apik. Ayo jujur apa adanya. Nggak usah mengarang-arang cerita sejarah sendiri. Dikira kami ini bodoh, kami ini sudah punya sejarah mulai dari History of Java, Thomas Stamford Raffles, mulai dari awal sejak sebelum ada Nabi Adam sampai setelah Nabi Adam kita punya data yang mau ditipu oleh orang dari Yaman itu bagaimana. Ya, berikutnya Bapak Cemong, kemana pembela imigran Rohingya? Ya. Memang ini serba salah Pak Cemong, Bu Cemong atau Mbak Cemong. Mereka juga ya Muslim ya, terus mereka terkatung-katung bertahun-tahun, terusir, dibunuh oleh etnis Rakhine yang ada di provinsi Arakan sana ya. Nanti kita bahas, pernah saya sendiri tentang sejarah asal-usulnya gara-gara Inggris lah. Semua itu gara-gara Inggris. Gaza ya bisa semrawut kayak gini, itu gara-gara siapa? Dulu yang menjanjikan tanah perjanjian melalui kitab suci orang-orang Israel itu juga ya Inggris itu. Penguasa Timur Tengah kan Inggris. Orang Arab Saudi itu juga pernah dikuasai Inggris. Inggris itu Ya'juj Ma'juj, semua pernah dijajah Inggris. Yaman itu dijajah Inggris. Mana yang dijajah Inggris? Indonesia dijajah Inggris. Ayo mana? Inggris itu Ya'juj Ma'juj internasional. Ya. Amerika Serikat itu jajahan Inggris. Kota York itu kan Inggris, tapi New York ada di Amerika Serikat, jajahan Inggris. Amerika Serikat jajahan Inggris. Berarti mereka itu memang dulu pemberani ya, senjatanya canggih. Ya'juj Ma'juj, Gog and Majuj, Gog Magog itu memang senjatanya canggih. Buktinya seluruh dunia bahasa Inggris itu nomor 1. Ayo, buktinya kita malah justru orang-orang Indonesia diwajibkan untuk belajar bahasa Inggris. Kita ini tertinggal jauh, baru belajar bahasanya saja. Oleh sebab itu saya umumkan kalau bisa, kalau ada kewajiban belajar bahasa Mandarin, jangan. Justru orang-orang Cina ke Indonesia harus belajar bahasa Indonesia. Jangan kita harus belajar melayani Ndoro, belajar bahasa Mandarin piye toki. Wong wakil rakyat tuh nggak bela rakyat itu piye toki, ya. Berikutnya, Bapak Kusnan Wangsa, seiman tapi memperbudak warga pribumi, buat saya kayak Rohingya, biar kapok atau dideportasi. Nah ini Pak Kusnan Wangsa, diam saudara. Nah ini dari channel Diam Saudara. Banten alhamdulillah nyimak Kiai. Sebelum Mukibin Insaf lanjutkan terus memurnikan duriah Nabi ini. Ini dari ada ini teman saya ini. Diam saudara yang mengutip ucapan dari Buya Kurtubi itu ya. Diam saudara. Ada channelnya, monggo di-subscribe Banten. Alhamdulillah nyimak nggih. Monggo Bapak Diam Saudara, kita sama-sama berjuang tanpa pamrih, tanpa balasan upah apapun nggih. Kulla asalakum alaihi ajron illa waddata fil qurba. Bahasa Qur'annya seperti itu, karena dengan saudara saya Jawa, Madura, Banten, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Ternate, Tidore, semuanya, bahkan Malaysia, Hong, semuanya saudara kita. Jadi kita tidak meminta upah apapun ya, kecuali jenengan beli paketan ini untuk jenengan ngaji. Kan gitu. Berikutnya Bapak
Sarmadi Anwar. Kalimantan hadir dan selalu menyimak Kiai Haji Nur Ihya, selalu memberi pencerahan mencerdaskan umat Islam. Semoga panjang umur teruskan untuk menyuarakan kebenaran. Nggih, Pak Sarmadi Anwar dari Kalimantan. Kalimantan pundi Pak Sarmadi? Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kalimantan Selatan Banjarmasin, Kalimantan Barat Pontianak, atau Balikpapan Samarinda Nunukan? Nggih, Kalimantan Bumi Baruna. Baruna kan dewa laut. Itu mitologi dulu memang gabung antara Warunadipa dengan Jawa Dwipa dan Swarnadipa, gabung jadi satu. Jadi masih ada hubungan, ya sama-sama, ya semuanya sama saudara sih, sama, nggak ada perbedaan. Cuma dari dulu memang 11.600 tahun yang lalu itu gabung dengan Jawa dan Sumatera, bahkan sampai ke Natuna, Malaysia juga. Berikut Bapak Heri At-Tauris. Kiai Nur Ihya semoga selalu dikasih umur panjang. Waalaikumsalam terus suwun Pak Heri At-Tauris. Saya juga berdoa dengan diberi oleh Allah umur panjang dan sehat. Jangan hanya umur panjang tok loro. Gak enak deh, umur panjang dan sehat. Masalah rezeki, kesenangan itu berikutnya lah. Daripada rezeki melimpah tapi umur pendek. Nah, lebih baik umur panjang sehat. Nah, bisa kemana-mana, sehat walafiat. Dilindungi Allah dari segala mara bahaya. Mbak Marhatun Khumairah, semoga NKRI segera merdeka dari doktrin-doktrin pengurus Yaman. Amin. Bapak Imam Kambari Usiri mikir nyaman Rohingya. Jangan dulu, kita harus berhati-hati untuk merangkul semuanya dengan melalui undang-undang yang ada, melalui para pejabat-pejabat wakil-wakil kita. Berikutnya, Bapak Bintang Lombok. Ayo Mukibin yang mau jadi wali Masjid daftar ke Tarim. Karomahnya kencingnya wangi. Nah, ini alhamdulillah Pak Bintang Lombok sudah banyak yang mulai sadar. Dikibuli selama ini dengan wali jadab Masjid itu sudah mulai sadar diri kita ini. Ya, insya Allah begitu. Bapak Husnan Wangsa, tangkapin saja kalau masih ngelunjak pada orang pribumi. Ya jangan ditangkapin, mereka juga berhak untuk hidup di Indonesia, punya KTP Indonesia, nggak mungkin dideportasi gitu loh. Yang penting mereka ya sama bersaudara dengan kita gitu. Bapak ya Ibu Yahida, warga NU bawah ribut urusan nasab Alawi. Mosok PBNU kok membisu nasional, isinya di mana? Isinya di mana? Mereka dibatasi oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Ibu Yahida. Jadi mereka tidak seberani saya seperti ini. Gitu. Kalau saya ini kan hanya kultural NU. Ya pernah struktural tapi banyak kultural NU-nya. Jadi bebas. Bapak Heri At-Taris selalu mengikuti kajian dari Kiai Nur Ihya. Salam sayang buat Kiai. Waalaikumsalam. Berikutnya Mbak Mardiah. Semoga habaib pada nyadar dan bertaubat dengan muhibin-muhibinnya. Terus nah ini ada yang bertanya lagi tentang bahwa non-muslim juga masuk surga. Surga sesuai dengan imajinasi mereka sendiri, versi mereka sendiri. Sudah saya jawab tadi. Bapak Alvaro Nurrehan. Derek ngaos Pak Yai, mugi-mugi barokah wong Banyumas. Sami-sami Mbak Alvaro. Bapak Abdul Hanan, Kiai, kapan-kapan bahas martabat 7 ya? Ini Pak Abdul Hanan ini selalu lucu. Beliau termasuk penasaran dengan ilmu martabat 7 nggih. Insya Allah nggih, kita sindir-sindir sedikit nggih Pak Yai Abdul Hanan. Martabat 7 itu sudah saya terangkan secara ilmiah sebenarnya tentang dimensi-dimensi itu. Kita ini dimensi 3, di atas kita jin. Termasuk orang-orang kalang, orang-orang yang dulunya pernah hidup itu juga sekarang memiliki alam sendiri di dimensi keempat. Dimensi keempat itu juga bertingkat-tingkat. Nah, cara membedakannya ya gampang, sama seperti bayangan dengan kita, gitu. Sama dengan ini kan HP, layar HP ini kan dimensi 2. Nggak mungkin HP itu mencolok berarti nggak mungkin bisa. Tapi kalau saya masuk ke situ dengan cara program yang saya atur pengaturannya, saya bisa. Jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia, tapi manusia tidak bisa masuk ke dalam tubuh jin. Kita terlalu lemah kalau masuk ke dalam jin sama dengan kita menyelam di dalam air gitu. Karena perbedaan dimensi. Kita tidak mungkin bisa lepas dari atmosfer, karena di atas atmosfer sana hamba udara kita tidak bisa mendapatkan oksigen, dan pasti hukum dimensi 3 ini berlaku, kita akan mati di sana. Itu pasti. Jadi keterangannya nanti akan lebih ilmiah lah, biar mudah, tidak terlalu dengan memakai metode-metode bahasa-bahasa yang rumit dan sulit. Insya Allah seperti itu Bapak Yai Abdul Hanan. Ibu Bisma Najaya Bisman, Sumatera Utara nyimak Yai, nggih Medan. Nggih monggo. Bisma Najaya Bisman, insya Allah kita semua belajar. Medan itu juga banyak 60% dari Jawa dulu perantauan tahun 80-an. Bintang Lombok, jalan-jalan ke surga karomah Mukibin, otak mikir kalau udah di surga ngapain, balik ke dunia lagi. Halo Mukibin. Ini nyindir. Nah ini memang surga itu seakan-akan
gambaran imajinasi kita kalau sudah namanya surga itu kurang memiliki pemahaman yang sama. Antara jannah, surga, nirwana, nibbana itu harus dibahas, dikupas satu persatu, biar semuanya paham. Nanti tidak sampai bulat seperti ini. Mana jannah, mana nirwana, mana nibbana, mana surga, mana swarga, mana heaven. Nah, itu kadang harus dipisah-pisah. Lalu ditemukan titik persamaannya mana. Dari Bapak tua-tua, seharusnya para Habib itu diperlakukan kayak Rohingya, Pak Kiai, hehe, janganlah ya. Kasihan, kasihan, jangan. Kita ini tetap menjaga ukhuwah basyariyah sesama umat manusia, ukhuwah watoniyah sesama anak bangsa, ukhuwah islamiyah sesama umat Islam, ukhuwah imaniyah sesama mukmin, terus ukhuwah ukhuwah watoniyah basyariyah islamiyah imaniyah. Berikutnya Bapak Banyulian, Rohingya penjajah sama seperti Pak Alawi Habaib juga penjajah. Nah, ini masih ini zamannya fitnah sebenarnya. Rohingya itu dulu ada kesultanan di sana itu. Cuma ya pemerintah Myanmar atau Burma saja yang pada waktu itu belum bisa mengakui gara-gara Inggris, Ya macut lagi. Ya serba sulit memang untuk memutuskan seperti ini itu memang serba sulit. Peci miring, sopan mulu, baik mulu kali-kali dikasarin biar mereka mengerti. Dari Barotul Halwa, Tulungagung Jawa Timur Indonesia dari Nyangsu ilmu yang Indonesia Hati Negoro nggih. Tulungagung saya pernah mondok di Menara Al-Fatah ya. Dan pernah juga nyantri sebentar di panggung dekatnya alun-alun Tulungagung. Pitulungane Allah ingkang Maha Agung, Tulungagung. Berikutnya Abdullah Aminah. Habib-habib Alawi tetap kita hormati seperti makhluk yang lain nggih, kita tetap menghormati sama-sama semuanya. Tidak hanya Habib. Saya menghormati orang Madura, ya saya menghormati orang wong Kalang, wong Osing, wong Dayak, semuanya saudara kita saling menghormati. Kita saling menghormati semuanya. Bapak Riyadi Sudesno, Rohingya dan Pak Alawi 11-12 kakak beradik. Dari Lirayu, Assalamualaikum ya Nurhia. Di Hong Kong, Habib masih diidola, yai yang mengundang juga majelis-majelis teman-teman TKW, saya sendiri tak pernah tertarik untuk hadir. Nah, mungkin ya karena pandangan keagamaannya mungkin kurang sama dengan panjenengan lebih cerdas. Yang lainnya mungkin belum tercerahkan gitu ya. Memang mencari rezeki kemanapun, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke China, ke Jepang itu kan bagian daripada amal soleh. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk bekal ibadah ya, untuk masa depan. Tapi kadang-kadang bagi para habaib itu salah paham itu. Dikira ini lah apa boleh dunia sampai kemana-mana seperti itu. Nggak mau Pak Kiai, mereka sudah jadi penguasa di Indonesia, meneruskan kakeknya Utsman bin Yahya antek Belanda. Semoga tidak terjadi Pak Hartono. Insya Allah kita tetap bersatu untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Nanti kalau bisa ya siapapun presidennya harus tetap menjaga harkat dan martabat bangsa ini sebagai mercusuar dunia itu Indonesia, insya Allah seperti itu. Pak Gatot Buddha, Assalamualaikum Kiai. Surabaya menyapa, sehat selalu buat Kiai. Nggih, Waalaikumsalam Pak Gatot Buddha. Surabaya mana? Nggih, saya Surabaya yang belum bisa dideteksi tempatnya. Masih ya, bahaya. Bapak Muhammad Arsa, susah Kiai. Kalau tahu sudah terdoktrin dosa dan pahala, surga dan neraka. Ya memang begitu Pak Muhammad Arsa. Intinya kita harus open minded. Mau terbuka wawasan keilmuan kita, jangan terkungkung dengan satu doktrin. Bukan berarti ini Mu'tazilah, Khawarij, tidak. Kitab kuning itu menyampaikan tolabul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai masuk kuburan, bukan sampai besar, sampai tua, sampai alim, enggak seperti itu. Karena saking banyaknya dan luasnya ilmu itu, maka kita harus mencarinya sampai mati. Enggak cukup masih terus dicari, nggak akan ketemu, saking banyaknya dan luasnya ilmu itu, termasuk doktrin tentang surga dan neraka, pahala dan dosa itu. Bapak Sukorejo PCNU sudah. Bapak Bahroni Roni, ayo semangat tegakkan bendera Wali Songo dan nurut tuntunan para kiai untuk mengangkat harkat martabat kita orang-orang pribumi yang bukan berdarah nabi tapi berdarah merah putih. Nggih, monggo Pak Bahroni Roni. Berikutnya Pak Matnur, teruskan ya Ikhya, moga mencerahkan terus bahwa Pak Alawi sudah rungkat, gak perlu ada debat lagi, udah jelas Yahudi Askenazi dari Kaukasus. Sebenarnya sudah banyak yang sudah kita sampaikan tentang kitab-kitabnya, dasar-dasarnya apa, tapi masih tetap ada yang panggilan itu ya ada Pak Manur. Bapak Umar Breng, Driyorejo selalu nyimak Yai Nur, nggih monggo, Driyorejo Gresik, nggih, Driyorejo Gresik, Surabaya dekat dengan Driyorejo. Terus berikutnya Bapak Terai Nedev, Buya Hamka ulama besar, paduan orang alim, pejuang dan sastrawan Minangkabau. Bagi yang sedang berkunjung ke Sumatera Barat, sediakan waktu berkunjung ke rumah beliau di Maninjau, nggih. Bapak Terai Nedev, saya sangat
kagum dengan tafsir Al-Azhar itu. Tafsir karya anak negeri sendiri yang begitu hebat dan wawasannya ke depan, jauh ke depan sudah bisa membacanya beliau almarhum Buya Hamka itu. Padahal beliau wafat 1981. Abad ini aja sudah bisa dibaca. Gitu. Abad 21 ini sudah juga dibaca. Bagaimana nanti pemahaman anak cucu bangsa ini? Ternyata benar, banyak yang memprotes saya ketika saya mengatakan memahami ayat 62 surat Al-Baqarah, ayat 69 Al-Ma'idah, berdasarkan pula ayat 85 Ali Imran, banyak yang menolaknya. Ya nggak apa-apa, ya namanya kan belajar bersama, nggak apa-apa. Kritis nggak apa-apa. Tapi tetap ayo, bagi yang masih belum paham, buka dan beli kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Berikutnya Bapak Leduan Babatan. Kok pada mento ya? Nah, okay. Bapak Agus Sugiyarto. Pak, lu belajar dari mana sih tentang ucapanmu yang orang kafir, Oten, Buddha, Hindu masuk surga? Siapa yang ngajarin Pak Wali Ihya? Nah, ini nggak apa-apa. Ini saya baca semua, saya itu adil. Tidak saya pilih mana bacaan yang pro dengan saya dan kontra dengan saya. Setiap saya belajar, mulai dari kecil itu saya di pesantren. Kalau tak hitung itu saya di lingkungan pesantren 14 tahun. Dari pesantren Raudhatul Thalibin, ke Maslakul Huda, Kajen Margoyoso, ya sebentar-sebentar juga di alumni Lirboyo juga, ya di mana-mana ya semuanya belajar dari guru-guru yang ada. Yang penting tetap ada tuntunan ya, pegangan ilmu alatnya, insya Allah saya miliki. Mustalah hadis juga belajar, insya Allah. Terus usul fikih juga belajar, insya Allah seperti itu. Jadi Mas Agus Sugiyarto kalau masih belum paham dengan soal ta'alumin bertanya untuk belajar, atau soal tafahumin bertanya untuk supaya paham, ya insya Allah kita tetap jenengan ikuti terus channel ini. Nanti jenengan tanya-tanya apa, misalkan orang kafir, Oten, Buddha, Hindu masuk surga, siapa yang ngajarin Pak Wali Ihya? Begini loh. Bukan berarti saya mengatakan itu tidak ada dasarnya, Gusti Allah sendiri yang mengajarkan itu. Cuma tafsirnya saja yang berbeda. Gitu. Tafsirnya saja yang berbeda. Tafsir Buya Hamka jelas. Gitu. Sebagai bukti daripada keadilan Tuhan di muka bumi ini. Gitu. Jangan cobalah. Seluruh dunia ini, mayoritas umat manusia itu agamanya apa? Bukan Muslim, Islam ala kita. Bukan. Gitu. Tapi mereka kok malah bahagia-bahagia. Nah, itu namanya surga. Surga dengan jannah itu beda. Kalau begini jenengan misalkan orang kafir, orang Oten, orang Buddha, orang Hindu, orang Katolik itu tidak masuk jannah, itu benar. Karena mereka tidak mengenal jannah. Nggak ada jannah. Yang ada itu Taman Eden. Di karangan Injil Bible itu. Ya. Jadi itu benar. Tapi kalau jannah itu khusus untuk umat Islam. Kalau surga khusus untuk orang Nusantara, Indonesia ini. Tidak ada di Quran hadis. Dimanapun carilah kamusnya, kamus Munjid lah, kamus Al-Munawwir lah, cari yang namanya bahasa Arab surga itu nggak ada. Yang ada itu adalah jannah, itu loh. Jannah, surga, nibbana, nirwana, ya, heaven itu harus dikaji dari kalimat per kalimatnya. Nanti akan ketemu itu loh, titik temunya. Mungkin begitu Pak Agus Sugiyarto. Insya Allah tulis terus nanti, insya Allah nggak apa-apa. Surga dunia selama itu ikutnya gini. Kafir ada harbi, dhimmi, mustakman, mu'ahad. Kalau harbi memusuhi kita, jelas masuk neraka. Melecehkan simbol-simbol kebesaran Islam, masuk neraka. Jelas. Tapi kalau yang tidak, alias berkawan damai dengan kita, minta perlindungan, keamanan, perjanjian, ya masuk surga. Enak kan ya gitu. Dari Resik Kenyal Channel, pemerintah Kemenak harus mengeluarkan peraturan jika ada yang mengaku diri Rasulullah SAW harus tes DNA terlebih dahulu agar tidak terjadi pembodohan, fitnah dan hasud. Ya, memang harus begitu Pak Resik Kenyal Channel dan sudah kita perjuangkan. Berikutnya Bapak Cana Barito, gak laku gak apa-apa, memang gak laku, gak laku gak apa-apa bagi ya memang. Terus berikutnya Kuen Kiyama, bukannya tunduk kepada KBI tapi menghormati Bang. Iya, menghormati, saling menghormati. Mbak Kiana, saling menghormati wajib. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Itu yang namanya tujuan Rasulullah SAW menyampaikan risalah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini hanya diutus untuk menyempurnakan peradaban, adab, sopan santun, pergaulan manusia supaya menjadi lebih sempurna. Nah, ini sudah dikode sama kita harus taat sama admin ya. Ini saya tak
milih satu lagi pertanyaan yang agak sulit ya. Nah ini karena banyak ini hampir 600-an. Ya mohon maaf nih, nggak bisa baca semuanya, mohon maaf, saya banyak salah dan khilaf dosanya, nggak bisa membaca tulisan panjenengan semua. Nah ini tak tulis satu lagi dari Genteng Kelayur Trenggalek. Sangat disayangkan pendapat Anda tentang non-muslim dan klarifikasi Anda belum menjawab pernyataan Anda. Nah ini Genteng Kelayur Trenggalek, saya itu kenal percetakan genteng baik di Kamolan, Kelayur, Trenggalek, itu saya kenal di sana. Lah, sangat disayangkan pendapat Anda. Tolong jenengan buka Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Kan enak ya? Karya Buya Hamka, pahlawan nasional, sastrawan, agamawan, budayawan, ya, sejarawan, pahlawan nasional kita. Buya Hamka. Buka Tafsir Al-Azhar, khusus ayat 6, 2 surat Al-Baqarah, ayat 69 Al-Maidah, ayat 85 Ali Imran. Nanti ketemu. Jadi jangan terbiasa untuk menghakimi atau menghukumi sebelum kita membaca konteks keseluruhan gitu. Jadi kita membaca satu buku belum selesai sudah langsung memutuskan kesimpulan, wah sesat ini, nggak bisa. Misalkan saya membaca buku nasab nih, belum saya baca semua dari A sampai Z, awal sampai akhir, terus tiba-tiba, oh ini nggak ada ba'alawinya, nggak sah ba'alawinya, nggak boleh. Itu namanya gegabah. Mengingat, menimbang, melihat, baru memutuskan. Jadi saya mengatakan seperti itu karena saya juga memiliki silsilah keilmuan dari Trenggalek. Coba jenengan Genteng Kelayur Trenggalek, jenengan lihat pondok pesantren saya. Pondok pesantren Darussalam Jajar Sumbergayam Durenan Trenggalek. Itu pondok pesantren saya. Dulu saya belajar Ihya Ulumuddin, belajar tafsir Jalalain, dan kilatan-kilatan yang lain di selain pondok saya itu banyak. Ya, jadi misalkan saya menerangkan tentang non-muslim, ada yang kurang paham atau menyalahkan saya, ya wajar, tidak harus sama. Tidak harus sama, tetapi kita belajar bersama. Nanti di mana titik temunya? Jenengan pikir dan pikir, wolak-walik, walik-wolak, ayo belajar bersama. Gitu. Tujuannya apa? Saya tidak mempunyai tujuan yang lain, hanya menyampaikan bahwa ayat itu ada. Gitu. Itu bukan buatan saya. Dan ada tafsirnya, rujukan saya, tafsir Al-Azhar itu, Buya Hamka itu. Bukan pendapat saya. Sebagian misalnya tentang Padah Mahsyar, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, Mahsyar di Yaman, Mahsyar di Syam, tentang Imam Mahdi, Nabi Isa sudah almarhum, ya semuanya itu nanti kita kaji terus supaya kita mendapatkan pencerahan. Jenengan juga selama ini kan berkeyakinan Nabi Isa masih hidup kan di langit yang kedua dan akan turun dari langit ke bumi ini kan nggak sama seperti saya kan. Saya mengatakan berdasarkan apa? Dari kitabullah. Sama. Oh jelas Gusti Allah sengendiko Nabi Isa harus meninggal. Kenapa kita tunggu-tunggu? Nah inilah yang namanya perlunya perubahan. Update informasi terkini. Jangan kita memegang pedoman klasik saja, tapi tetap mengadopsi hal-hal unik baru yang lebih baik, yang lebih luas. Gitu. Kalau kita terus mempertahankan handphone dengan RAM 1 ROM 2 GB ya buat apa? Nggak bisa buat apa-apa. So itu harus tetap bisa beradaptasi dengan segala situasi dan kondisi saat lalu ataupun saat ini. Mungkin begitu, nih, dari Kelayur Trenggalek. Insya Allah kita lanjut kembali. Kita dikasih oleh Allah umur yang panjang, bisa ngaji bersama, berbagi informasi, sharing bersama. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk ihdinas siratal mustaqim, dinul Islam kepada kita semua. Agar jangan sampai Islam kita ini belak-belok, jungkir walik, gak karuan. Ikutilah jalur yang Allah tentukan, yakni siratal mustaqim. Bukan surat yang dipasang di neraka jahanam, enggak. Siratal mustaqim itu agama Islam yang lurus. Dinul Islam, aidinu Muhammadin. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa difahami dan dimengerti. Pro dan kontra itu wajar. Enggak harus semuanya sama. Biar tetap kita maju bersama karena ada perbedaan.
Mohon maaf nggak bisa membaca tulisan panjenengan semua. Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan saya baca tulisan-tulisan panjenengan itu, dan tetap walaupun begitu akan saya baca di waktu saya membuka komputer, kan kelihatan komentar-komentar panjenengan itu untuk menasihati saya juga. Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah, dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun. Bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti, yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dari siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa difahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat-sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.